Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi, NIM 461142120. Di sini saya akan membuat program untuk perhitungan inverse matrix dengan ordo 2x2. Seperti biasa, kita buat filenya, simpan nama filenya dengan akhiran .jpg, kemudian ketikkan input iostream using non-state std, kemudian determine. Lalu kita buat variabelnya dulu. Kita butuh saja karena ordonya 2x2, kita butuh ini garis dan kolomnya sama-sama 2. Kemudian kita butuh untuk hasilnya itu sama, itu 2x2. Kemudian kita butuh variabel dengan nama atau kita sebut nama itu depth ya. Kemudian kita bisa buat judulnya. Kemudian kita bisa buat inputan. Oke, kita bisa buat integer c sama ini kurang dari 2 karena dimenjurkan dari 0 1. Karena kita cuma butuh 2 kali pengurutan ya untuk values dan kolom. Ini plus plus ini kita buat satu per integer c sama ini itu kurang dari 2 c plus plus. Tapi ditambah 1 dari plus 1. Oke, lalu setelah inputan dari user tadi, kita simpan ke variabel data dengan indeks dengan indeks sesuai I dan J. Oke, setelah ada inputannya, kita buat ini sesuatu. Kemudian kita bisa menampilkan outputan bentuk matriksnya. Kita bisa copy ini. Import, kita tampilkan. Oke, kita coba run dulu. Itu kan elemen baris ya. Oke, bisa kita lihat dalam perhitungan inverse matrix, selain kita butuh elemen-elemen dari matriksnya, kita juga butuh yang namanya determinan, itu ini. 1 per determinannya. Nah, determinan itu adalah perhitungan dari A kali B dikurangi B kali C. Oke, sekarang kita buat untuk determinannya. Ini sama juga. Kali C, berarti kita ambil data indeks garis pertama dan kolom pertama. Itu dikalikan kita ambil lagi data untuk C. C itu garis kedua, kolom kedua. Kita ini 1 dan 1. Kemudian setelah dikalikan, kita kurangkan dengan B kali C. B itu adalah kita ambil data dengan indeks garis pertama dan kolom kedua, dikalikan dengan C. C itu garis kedua dan kolom pertama. Kita ambil data dari garis kedua, berarti 1, kolom pertama. Oke, sudah kita tampilkan. Coba kita masukkan angka. Determinannya berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 3 kali 4, 12. Berarti 4 dikurangi 12, min 8. Itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita dapat determinan, kita juga perlu ini. Dari inputan matriks tadi, kita perlu untuk menukar posisi D dengan A, kemudian dari B dan C itu dimenkan. Oke, kita buat hasilnya hasil dari indeks dari baris pertama dan kolom pertama, hasil 0 sama dengan kita ambil berarti data dari baris kedua berarti 1, kemudian kolomnya juga baris kedua,
dapat kemudian hasil untuk yang P berarti ini garis pertama dan kolom kedua kita ambil data dari P berarti sama ya, cuma kita kalikan dengan satu. Berarti garis pertama dan kolom kedua dikalikan dengan satu. Kita cari tahu hasil untuk yang C ya, min C. Berarti garis kedua kolom pertama. Kita ambil data dari min C berarti sama. Berarti garis kedua kolom ke pertama. Kita kalikan dengan min satu. Kemudian untuk yang ini A. Berarti hasil pada indeks garis kedua, kolom kedua, itu kita ambil data dari garis pertama sama kolom pertama. Kemudian, setelah kita ambil ini, maka kita perlu mengalikannya dengan determinan ini. Ini artinya berarti 1 per determinan dikali D, 1 per determinan kali min D, 1 per determinan kali min C, kemudian 1 per determinan dikali A itu sama saja seperti D dibagi determinan, min B dibagi determinan, dan seterusnya. Oke, sekarang setelah kita ambil data ini D, kita bagikan dengan determinan. Kemudian ini kita juga bagi dengan determinan. Ini juga bagi dengan determinan. Semuanya kita bagi dengan determinan. Oke, setelah dihitung, diproses, maka kita bisa tampilkan. Kita buat ulang lagi, for infinity sama dengan 0, I kurang dari 2, berarti plus plus. Kemudian for infinity sama dengan 0, I kurang dari 2, berarti plus plus. Maka tampilkan hasilnya, hasil A. Kemudian indeksnya mengikuti I dan J. Coba kita run ya. Tunggu inverse matrix. Ini dia mengenterkan. Masukkan elemen garis ke-1 kolom ke-1 juga 4, kemudian garis ke-1 kolom ke-2 3, garis kedua kolom ke-1 2, kemudian 3. Nah, ini matriksnya 4, 3, 2, 3. Determinannya berarti 4 dikali 3, 12, dikurangi 6. Hasilnya 6. Kemudian, berarti ini kita balik. 4 dikali 3, ini berarti 3, 4, kemudian min 3, min 2. Berarti kan ini kan 3 dibagi 6 setengah, benar. Kemudian ini menjadi min 3 dibagi 6, berarti min setengah. Kemudian ini min 2 dibagi 6, hasilnya min 0,333. Kemudian 4 dibagi 6, hasilnya 0,667. Sekarang kita coba untuk memperlihatkan yang ini ya, matriks yang ini. Artinya setelah diinputkan, matriks berubah sesuai rumus ya. Untuk A dan D itu dihitung posisinya, kemudian untuk B dan C itu cuma dikali dengan 1. Coba kita perlihatkan. Kita oke. Ini berarti kita belum bagi dengan determinan. Ini sama dengan 0. Rapi. Coba kita coba lihat ya. Inverse matrix 2 kali 2, masukkan elemen garis ke-1 kolom ke-1. Ya, kemudian. Oke, ini matriksnya yang kita inputkan lagi 8, 4, 2, 3. Kemudian determinannya 8 per 3, 24. Kurangi 12, berarti 24 dikurangi 8. 4 kali 2, 8, berarti hasilnya 16. Kemudian karena
Karena inverse matrix ini butuhnya elemen dari matriks diubah kemudian dibagi dengan determinan. Kita bisa buat inputan matriks yang telah diubah tadi. Berarti kan J dengan A itu diganti posisinya, berarti 3 dan 8. Dari A sudah diganti posisinya, kemudian min B dan min C. Jadi min 4 dan min 2. Hasilnya ini. Berarti 3 dibagi 16, 0,1875. Min 4 bagi 16 sama dengan min 0,25. Kemudian min 2 dibagi 16 sama dengan min 0,125 dan 8 dibagi 16 hasilnya setengah. Oke, coba kita rapikan ya. Ini kita kemudian kita kasih kemudian enter ya. Determinannya ini. Kemudian untuk matriks kedua yang telah ya. Kemudian ini hasilnya. Mungkin ini coba kita run lagi. Terus matriks 2 kali 2 sekarang matriksnya itu 5, 4, 3. Nah, determinannya 5 kali 2, 10, dikurangi 12, 2. Matriks yang telah diubah. Berarti kan 5 kali 2 ini ganti posisi jadi 25, kemudian ini dimain, juga dimainkan. Nah, hasil inverse matriks yaitu ini matriks yang telah diubah dibagi dengan min 2 determinannya, dan dibagi 1 per determinan. Matriks yang telah diubah dikalikan atau dikalikan dengan 1 per determinan. Jadi 2 dibagi min 2, min 1. Min 4 dibagi min 2, berarti 2. Min 3 dibagi min 2, 1,5, karena min dibagi min hasilnya plus. Kemudian 5 dibagi min 2 yaitu min 2,5. Oke, jadi seperti itu. Berjalan dengan kita buat variabel datanya untuk menyimpan datanya dengan indeksnya atau ukurannya itu 2 sama 2. Nah, hasilnya juga 2 kali 2. Kita butuh variabel, kita ciptakan jet atau ini untuk mewakili determinan. Kemudian kita kasih judul inverse matrix 2 kali 2. Nah, garis miring N dan dia nempel. Jadi garis kemudian ini untuk inputan elemen-elemen matriksnya. Kemudian kita kasih sistem predict biar setelah menginputkan tampilan tadi akan menghilang. Nah, for integer i sama dengan 0, i kurang dari 2 dan i plus plus ini untuk barisnya. Baris yang pertama. Kemudian apabila i itu benar kurang dari 2, maka dia akan mengeksekusi yang ini. For integer j sama dengan 0, j kurang dari 2 dan j plus plus. Nah, maka eksekusilah. Si o dia akan menambahkan masukkan elemen baris ke. Kita kasih i plus 1. Ini kan sebagai baris ya. I ditambah 1, berarti ini kan dimulai dari 0. 0 ditambah 1 berarti 1. Kemudian kolom ke j plus 1, j dimulai dari 0. Berarti 0 ditambah 1 itu 1. Masukkan elemen baris ke 1. Kemudian kolom ke 1. Kemudian user menentukan akan disimpan ke data sesuai i dan j. Tadi kan i-nya 0, j-nya 0. Berarti data baris pertama dan kolom pertama. Kemudian yang lagi untuk for integer sama dengan 1 karena ini jaga spesial. Maka J1 itu kurang dari 2 benar. Maka dia akan eksekusi yang ini. Masukkan elemen baris ke I. I-nya tadi kan untuk J sama dengan 1, I-nya tadi kan masih memenuhi ya, I-nya 0. Berarti ini masih untuk baris yang pertama. 0 ditambah 1 baris pertama ya, berarti 1. Kemudian kolom ke J plus 1J tadi kan 1 ditambah 1 berarti 2 kolom ke 2. Nah, bisa menginputkan baris ke 1 kolom ke 2, kemudian disimpan ke data baris pertama dan kolom kedua. Kemudian naik lagi J plus plus. Tadi kan 1 ditambah 1 lagi untuk J sama dengan 2. Apakah J2 itu kurang dari 2? Salah kan? 2 itu sama dengan 2, bukan kurang dari 2. Nah, salah. Lalu dia akan enter, kemudian naik lagi untuk sekarang integer i sama dengan 1. Begitu juga seterusnya apabila benar eksekusi yang ini, lalu disimpan di sini, kemudian naik lagi. Apabila sudah tidak memenuhi j-nya, dia akan naik lagi. Apabila i-nya itu sudah tidak memenuhi lagi, dia akan stop. Kemudian dari inputan tadi dia akan hilang ya, atau dibersihkan sistem clear screen. Kemudian kita buat menampilkan inputan tadi dalam bentuk matriks sebelumnya. Kita buat judul out ini untuk menampilkan menunjukkan ini matriksnya, bentuk matriksnya. Lalu kita butuh looping ya, for integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, karena kita mau menampilkan matriks dengan 2 kali 2. Artinya 2 baris dan kolomnya itu ya 2. Seperti biasa, seperti yang tadi ya, kita looping, kemudian ini untuk kita menampilkan dia akan looping lagi untuk si out menambahkan data sesuai i baris pertama, kemudian dan sesuai itu J, kolom sesuai yang J, kolom pertama karena dimulai dari 0. Kemudian
dia akan mengetek. Setelah itu dia naik lagi untuk Q selanjutnya, kemudian tampilkan lagi untuk baris pertama kolom kedua, berikutnya apabila J tidak memenuhi dia naik lagi untuk ganti garis, sekarang adalah garis kedua I sama dengan 1. Kemudian dia akan eksekusi lagi dimulai dari J itu sama dengan 0 lagi, kemudian dia akan menambahkan data I itu sama dengan 1 dari garis kedua, dan indeksnya itu J ini dimulai dari 0 lagi, berarti garis kedua kolom pertama, itu juga seterusnya. Kemudian dalam perhitungan matriks kita juga butuh determinan. Determinan itu dari perhitungan dari A dikali J dikurangi B kali C. A dikali J berarti kita ambil data A. Data A itu kan berada pada indeks 0 dan 0. Garis pertama, kolom pertama dikalikan D itu garis kedua, kolom kedua, kemudian dikurangkan B itu garis pertama, kolom kedua, berarti ini 0 dan 1, kemudian dikalikan dengan C itu garis kedua dan kolom pertama. Nah, kita tampilkan determinannya. Kemudian setelah kita dapat determinannya dan elemen-elemen matriksnya tadi, kita bisa buat yang ini. Artinya matriks yang telah ditentukan kita ubah menjadi ini ganti posisi terus ini dimenkan. Habis itu kita buat perhitungan elemen-elemen matriks ini dibagi dengan determinannya. Oke, matriks kita buat matriks yang telah diubah ini sifat matriks yang telah diubah. Untuk hasilnya berarti kan kita perlu matriks elemen pertama atau garis pertama dan kolom pertama itu kan berarti D dibagi AD. Maka kita butuh ini dulu. Kita ambil data D. Data D itu garis pertama dari penginputan tadi berarti kan garis kedua, kolom kedua. Nah, ini data satu, kemudian hasil untuk yang main B. B itu garis pertama dan kolom kedua itu kita ambil sama ya, itu kita ambil elemen B, elemen garis pertama kolom kedua, kemudian dikalikan dengan 1 karena ini main. Begitu juga dengan C, yaitu garis kedua kolom pertama kita ambil, kemudian dikalikan dengan 1 karena ini ya. Kemudian untuk yang A ini kita ambil elemen dari A ya, data dari garis pertama dan kolom pertama. Kemudian kita looping lagi untuk menampilkan matriksnya. Nah, matriksnya ditampilkan sesuai dari ini hasil I dan J. Hasil dari indeks sesuai I dan J. Kemudian kita buat perhitungan inverse matrix karena kita sudah punya ini, kemudian punya determinannya. Kita buat dulu hasil inverse matrix adalah ini. Berarti kan ini D dibagi determinan atau D dikali 1 itu kan sama ya. Berarti D bagi determinan, B bagi determinan, dan begitu juga seterusnya. Untuk hasil pertama kita kan butuh hasil mulai kita urutkan ya. Hasil pertama berarti garis pertama kolom pertama. Kita ambil data ini. So ini tinggal kita udah dapat ini ya. Kita udah dapat ini dari ini, kemudian tinggal kita bagikan dengan determinannya. Nah, kita bisa ambil ini, kemudian dibagi determinan, untuk hasil garis pertama kolom kedua, begitu juga seterusnya, dibagi determinan, dan dibagi determinan. Itulah perhitungan matriks inverse matriksnya. Kemudian setelah hitung, kemudian kita tampilkan, kita buat looping lagi untuk menampilkan bentuk matriks elemen-elemen hasil dari perhitungan tadi. Nah, kita menginginkan bentuknya itu sesuai seperti matriks. Kita buat looping, kemudian kita tampilkan hasilnya itu sesuai, indeksnya itu sesuai I dan J. Apabila I 0, J 0 berarti garis pertama kolom pertama, apabila I 0, J-nya 1, garis pertama kolom kedua, kalau J-nya tidak memenuhi ganti garis, begitu juga seterusnya, dia akan menampilkan hasilnya. Oke, coba kita lihat programnya apakah memang sudah benar bekerja. Coba kita lihat, ini saya cari soal dan jawaban dari Google ya. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya ini, apakah jawabannya sama seperti ini atau tidak. Garis pertama kolom pertama 2, garis pertama kolom kedua 5, kemudian garis kedua kolom pertama 1, garis kedua kolom kedua itu 3. 2, 5, 1, 3. Kemudian matriks yang telah diubah 3, 2, 5, 1. Hasil inverse berarti 3 dibagi 1, 3. 5 bagi 1, 5. Kemudian 1 bagi 1, 1. Kemudian 2 dibagi 1, 2. Makanya hasil inverse matriksnya 3, 5, 1, 2. Sudah sama. Artinya program ini bisa berjalan dan bisa untuk melakukan hitungan investasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.